Benar Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang terus mengajar kami. Tuhan terus yang mengingatkan setiap kami. Melalui setiap doa-doa kami. Melalui setiap persekutuan kami. Melalui setiap ibadah kami. Kami terus senantiasa dapat mengenal Tuhan. Bahkan kami terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi di dalam kebenaran firman ini. Pimpin setiap hidup kami. Berikanlah kami hati dan telinga seorang murid yang terus mau taat dalam kehendak-Mu. Pimpin juga hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, pakai untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap jemaat dan bahkan hamba-Mu juga terus boleh disadarkan, boleh diingatkan, dan boleh dibentuk, diubahkan melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih. Shalom. Ya, saya rasa saya kayak udah lama gitu ya nggak di sini ya. Jadi saya bersyukur kembali boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan setiap firman Tuhan. Bersama-sama kita bacakan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 12. Ayat 9 sampai 12 saja. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan, hendak kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajananmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagian ini kita akan bersama-sama bahas ya, ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi kita bacakan bersama-sama, kita buka suara ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, jemaat yang terkasih, ketika kita mendengarkan kata berdoa, apa yang langsung muncul dalam benak kita? Apa yang langsung muncul dalam benak kita ketika kita mendengarkan kata doa? Suatu aktivitas yang kita lakukan ketika kita bangun pagi mungkin kita berdoa. Sebelum makan kita berdoa. Mungkin sebelum berangkat kerja kita berdoa. Sebelum nyetir kita berdoa. Sebelum tidur kita berdoa. Atau hanya suatu daftar permintaan saja, kalau kita ada butuh ini, kita ada keinginan ini, kita berdoa. Atau sekadar formalitas yang terjadi di dalam aktivitas ibadah kita. Mari kita lihat realita di zaman ini itu ya. Di tengah tekanan hidup banyak orang yang berdoa bukan karena merasa butuh jemaat yang terkasih, tetapi karena merasa harus. Kalau orang Kristen ya harus berdoa. Kalau nggak berdoa saya nggak enak, nggak afdol. Bahkan kalau kita suka bercanda gitu ya, lagi berdoa bersama-sama, yuk kita doa makan gitu ya, udah doa makan saya pimpin, nanti kalau Bapak Ibu ambil makanan doa lagi enggak? Terkadang biasanya doa sendiri ya, rasanya kalau enggak doa lagi itu enggak afdol gitu ya. Atau kalau enggak berdoa itu jadi malu, sungkan gitu, orang Kristen kok enggak berdoa gitu ya, atau bagian sebagai kewajiban yang kita harus lakukan, tetapi bukan sebagai kebutuhan rohani kita. Salah satu contohnya adalah satu klip ini ya, bisa di play aja. Bagus ya, kemarin mak gua beli, ada lelang amal di gereja. Kan kita lagi main judi, Min. Terus? Ya kau kan tahu, judi itu dosa. Goceng-goceng begini mana dosa? Doi maklum lah. Tapi gak sambil diliatin gini juga sih, Min. Iya, kita macam nonton film porno, terus mama ikut lihat begitu. Aneh. Tahu lu, Ming, turunin dulu napa? Atau lu ganti tuh sama foto dewa judi. Coyun Fat tuh baru pas. Enak aja, kalau mak gua tahu bisa berabe. Udah, biar lu orang pada tenang, sebelum bagiin kartu kita doa dulu deh. Yuk, tangan lu sini. Ayo cepetan. Ayo sini. Ya Tuhan, ikutin cepetan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ampunilah kegiatan kami pada hari ini. Ampunilah kegiatan kami hari ini. Kami tidak bermaksud jahat. Kami tidak bermaksud jahat. Amin.
Tar dulu. Tar dulu. Semoga Tuhan mengampuni. Semoga Tuhan mengampuni. Dan semoga Aming menang banyak. Dan semoga Aming menang banyak. Amin. Iya. Ya kejadian ini lucu, tapi mungkin itu terjadi gitu ya. Saya juga beberapa kali juga menjumpai juga seperti ini gitu ya. Mau melakukan dosa tetapi doa dulu gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi ini bukan suatu doa yang timbul dari kebutuhan pribadi kita dengan Allah gitu ya. Kebutuhan ini tidak muncul untuk berrelasi, tetapi ini kebutuhan ini muncul karena ada ambisi pribadi dari keberdosaan kita. Dari kemanusiawian kita, ini muncul gitu ya. Dan bagaimana seharusnya kita memandang doa itu? Banyak orang Kristen berdoa tadi karena harus, bukan karena butuh. Tapi di dalam Roma pasal 12, Paulus mengatakan doa itu bukanlah suatu kegiatan religius tambahan. Bukan suatu kegiatan doa yang ditambah-tambahkan untuk orang Kristen lakukan, tidak. Jika doa hanyalah kewajiban, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka kita akan berhenti melakukannya saat hidup kita terasa nyaman. Saat hidup kita mulai lagi sibuk-sibuknya. Karena kita menganggap doa itu sebagai kewajiban. Tapi jika doa itu adalah kebutuhan, maka justru di tengah tekanan dunia, kita akan terus mencari Tuhan dengan berdoa. Nah Paulus tahu itu jemaat yang terkasih. Karena itu yang menulis Roma pasal 12 ini di dalam khususnya di ayat 12 yang tercatat tadi, bertekunlah di dalam doa. Nah mari bersama-sama hari ini kita merenungkan dari kebenaran firman Tuhan yang tercatat dalam pasal 12 ini. Mengapa doa merupakan kebutuhan orang Kristen, bukan suatu kewajiban. Yang pertama, karena kita hidup di dalam dunia yang membenci kasih dan kebenaran. Kalau kita melihat dalam perikop dari ayat 9 dan seterusnya gitu ya, pasal 12 ini ya, kita melihat betapa Paulus menekankan beberapa kali ada tentang kasih atau menjauhi yang jahat dan sebagainya. Jadi Roma pasal 12 sampai 15 ini, Bapak Ibu yang terkasih, itu merupakan peralihan dari pembahasan tentang doktrin gitu ya. Dari yang doktrinal di pasal 1 sampai 11, sekarang pasal 12 ke 15 mulai membahas tentang hal-hal yang praktis. Penerapan bagaimana hidup di dalam kebenaran oleh iman gitu ya. Setelah menjelaskan keselamatan oleh anugerah dalam pasal 1 sampai 11, Paulus mengingatkan jemaat untuk hidup di dalam kasih yang nyata gitu ya. Maka dalam ayat 9 sampai 13 kita membaca hendaklah kasih itu jangan pura-pura dan seterusnya. Paulus menekankan kasih yang tulus karena kasih itu belum nyata sepenuhnya terjadi di jemaat Roma. Jadi seperti yang umum kita ketahui, Bapak Ibu yang terkasih gitu ya. Roma adalah ibu kota kekaisaran Romawi yang begitu besar gitu ya. Kalau kita melihat biasanya di Korintus biasanya itu udah seperti kota metropolitan, Roma itu lebih lagi gitu ya. Karena ini pusat kekuasaannya Romawi gitu ya. Udah pusat kekuasaan, pusat kebudayaan, pusat agama gitu ya. Dalam suasana kota yang begitu plural dan sekuler, jemaat Kristen di Roma ini hidup gitu ya. Di tengah ketidakpastian, di tengah tekanan gitu ya. Dan jemaat ini terdiri dari orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Nah di antara mereka singkat ceritanya sering terjadi ketegangan di antara mereka karena latar belakang yang berbeda, masalah teologi yang berbeda, budaya yang berbeda. Ini harusnya tadi semuanya gerak ya. Jadi karena udah ada AI, saya gunakan AI, cuma ini nggak bisa diputer gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Jadi AI sekarang canggih sekali Bapak Ibu gitu ya. Ini harusnya tuh ini bergerak gitu ya, mereka lagi berdebat gitu ya. Jadi awalnya orang Kristen Yahudi adalah orang yang mayoritas hidup di tengah jemaat Roma gitu ya. Jadi jemaat Roma itu ya orang Kristen Yahudi awalnya gitu ya. Tapi karena ada peristiwa orang Yahudi sempat diusir dari Roma, maka komunitas Kristen di sana akhirnya didominasi oleh orang Kristen non-Yahudi gitu ya. Jadi setelah orang Kristen Yahudi, sekarang orang Kristen Yahudi. Dan ketika orang Yahudi diizinkan kembali singkat ceritanya, maka orang Kristen Yahudi menjumpai bahwa sekarang kepemimpinan ini ada di orang-orang Kristen non-Yahudi. Nah, akhirnya menciptakan satu dinamika yang rumit di tengah kehidupan jemaat gitu ya. Sehingga di antara mereka terjadi gesekan terutama tentang hukum Taurat, adat Yahudi, keselamatan itu oleh iman atau perbuatan. Makanya kan dibahas dalam pasal 1 sampai 11 itu ya, gitu kan. Nah, gesekan dan pertikaian ini tidak hanya merusak kehidupan sosial jemaat saja, tetapi juga merusak kehidupan rohani jemaat.
Ini mereka tidak hanya bertikai terus mereka pecah satu dengan lainnya, enggak. Tetapi kehidupan rohani mereka juga merosot. Karena itu setelah Paulus menjelaskan dari pasal 1 sampai 11 mengenai tentang Injil, maka Paulus menjelaskan dalam pasal 12 dimulai dari ayat 9 ini juga, Paulus menjelaskan harus hidup di dalam kasih yang tulus. Tidak boleh hidup di dalam kasih yang berpura-pura. Harus menjadi satu komunitas, satu tubuh yang saling mendukung satu dengan lainnya. Cuman yang terkasih berdasarkan nasihat Paulus itu, kita dapat melihat bahwa mereka hidup di dalam dunia yang sebenarnya membenci kasih yang sejati. Nah kok bisa gitu ya? Mereka hidup dalam dunia yang menanamkan nilai membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka hidup di dalam dunia yang mementingkan satu egoisme gitu ya. Karena terbukti mereka saling bertikai. Dan di dalam beberapa ayat yang dituliskan oleh Paulus juga mengatakan demikian, janganlah membalas dengan kejahatan. Apa yang terjadi? Pasti mereka membalas kejahatan dengan kejahatan. Tertulis juga janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, pasti ada balas-balasan di sana. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Mereka menyerahkan diri mereka di dalam keegoan mereka, ambisi mereka, kemarahan mereka untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat. Gambaran yang sama terjadi juga di gereja masa kini, bukan? Setiap jemaat bertikai ketika kita berbeda pendapat, gitu ya. Kita udah mulai tidak memperhatikan nilai-nilai kasih lagi. Kita udah lebih mementingkan ego kita. Bahkan kita udah menunggu kapan nih aku harus balas. Dunia yang sama seperti hari ini, yang mudah marah, cepat menyalahkan, lambat mengampuni. Bahkan beberapa tontonan juga menormalisasi membalaskan kejahatan dengan kejahatan, bukan? Kalau kita ngelihat, kalau di drama yang lagi viral-viral, drama-drama Cina kan bukannya begitu ya, drama-drama Chinese gitu ya. Kalau ada di IG, TikTok gitu ya, suka seliweran gitu ya. Ada satu pemeran utama, dia dibully gitu ya, dia dianiaya, dia ditindas gitu ya, dia dihina-hina gitu ya. Pada satu titik hidupnya berubah gitu ya, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang hebat gitu ya dan sebagainya. Apa yang dia lakukan? Apakah membalas kejahatan dengan kebaikan? Tidak. Mereka balas satu-satu. Film Korea juga sama ya. Film India juga sama gitu ya. Dia dianiaya, dia ditindas, perlakuan tidak adil gitu ya. Film India juga sama kan, nanti ujungnya dia udah berlatih hebat gitu ya. Nanti dia balas dengan kejahatan. Bahkan peperangan yang terjadi bukankah demikian, membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, handi talkie di tangan setiap orang itu pasti berbeda fungsinya gitu ya, berbeda kegunaannya gitu ya. Kalau di tangan security dengan di tangan seorang prajurit perang pasti berbeda. Di tangan security handi talkie mungkin hanya satu formalitas belaka gitu ya, menjadi satu SOP yang mereka harus kerjakan gitu ya. Harus ada di tangan, harus ditaruh gitu ya. Yang penting ada handi talkie. Tapi mereka tidak sepenuhnya menggunakan. Tapi berbeda dengan seorang prajurit perang yang memegang handi talkie, bukan? Itu seperti suatu alat penyelamat bagi dia. Kenapa? Di tengah tembakan, di tengah asap, di tengah kebingungan medan perang yang begitu luas mungkin gitu ya. Handi talkie bisa menjadi satu alat penyelamat. Radio menjadi alat komunikasi dengan komandannya, dengan rekan-rekannya yang lain. Sehingga dia tidak kehilangan arah. Bayangkan kalau mereka tidak memegang handi talkie ini gitu ya. Enggak ada info apapun, tanpa komunikasi mereka pasti akan celaka. Demikianlah pula juga dengan kehidupan doa kita. Seharusnya bukan menjadi satu formalitas saja. Seharusnya bukan menjadi satu SOP saja. Tapi menjadi saluran hidup. Kalau kita memperlakukan doa kita hanya sebagai satu formalitas, seperti seorang security yang cuma cek HT doang, maka kita akan berdoa hanya kalau kita ingat aja. Kalau kita, oh iya kita butuh ini, kita harus ngomong gitu ya. Kalau lagi sibuk ya kita nggak pakai gitu ya. Berbeda dengan seperti orang yang sedang perang.
Kalau kita pakai Handy Talkie ini, kita pakai media doa ini seperti orang yang sadar sedang di medan perang, maka kita tidak akan pernah kehilangan arah. Maka kita akan terus senantiasa menjaga komunikasi kita dengan Allah setiap saat. Maka dari itu berdoa bukanlah kewajiban SOP orang Kristen, jemaat yang terkasih. Tetapi menjadi suatu kebutuhan dasar untuk kita hidup sebagai umat yang mengasihi di tengah dunia yang membenci kasih dan kebenaran tadi. Paulus tahu bahwa kekuatan untuk tetap mengasihi dengan tulus, mengasihi tanpa pura-pura, membalas kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, itu hanya bisa dijaga dengan hubungan yang terus-menerus yang dilakukan dengan doa kepada Allah. Kita tidak akan bisa mengasihi dengan tulus, jemaat terkasih, kalau kita tidak menggunakan doa ini. Tidak menerapkan nilai-nilai Injil. Kita tidak akan bisa mengasihi tulus. Walaupun kita sekarang gampang gitu ya mendapatkan informasi. Tips mengampuni, tips mengasihi, kalau kita buka media sosial pasti juga gampang. Bahkan kalau di tangan Bapak Ibu di HP, download ChatGPT, Gemini dan sebagainya, kasih aja promptnya. Berikan saya tips-tips untuk mengasihi orang lain. Muncul tuh, pasti banyak. Tapi apakah kita bisa melakukan itu dengan baik? Saya rasa tidak. Kita hanya bisa membacanya, kita mungkin bisa bikin checklist gitu ya. Oh, kita harus ini, kita harus ini. Tapi kita tidak akan pernah bisa kuat menghadapinya. Karena kita tidak pernah terhubung dengan Tuhan melalui doa. Karena mengasihi dengan tulus itu berat. Mengasihi dengan tulus itu berat. Mengampuni itu berat. Bukan suatu perkara yang mudah. Bukan menjadi suatu tindakan yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak. Tapi hanya kita terus terhubung dengan Tuhan melalui doa, maka kita akan terus diberikan kekuatan untuk dapat mengasihi sekitar kita. Oleh sebab itu di poin yang kedua, mengapa doa itu menjadi suatu kebutuhan? Karena hanya dengan berdoa kita dapat bisa bertahan dalam penderitaan dan tetap punya pengharapan. Seperti yang tertulis dalam ayat 12. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 12 ayat 12 tadi ada 3 perintah ya. Bersukacitalah gitu ya, bersabarlah, bertekunlah. Ini menjadi 3 perintah yang saling terkait dan terus menopang satu dengan lainnya. Ini bukan 3 perintah yang terpisah, jemaat yang terkasih, tetapi menjadi satu rangkaian spiritual kalau saya katakan. Menjadi satu rangkaian tindakan rohani yang harus dilakukan oleh setiap kita. Tidak mungkin kita bisa bersukacita di dalam pengharapan kalau kita tidak hidup di dalam doa. Tidak mungkin kita bisa sabar di dalam kesesakan kalau tanpa kekuatan yang diperoleh dari doa ini. Ini seperti satu rantai gitu ya, yang berputar gitu, yang tidak bisa terpisah, harus dilakukan oleh orang Kristen gitu ya. Tanpa doa kita tidak bisa bersukacita, tanpa doa kita tidak bisa bersabar. Paulus mengingatkan pada jemaat Roma, pada kita semua, berdoa karena tekanan yang dialami mereka itu, setiap jemaat Roma itu sangat berat. Tadi kalau kita melihat secara internal mereka bertikai, mereka saling bermusuhan satu dengan lainnya. Secara eksternal mereka dianiaya, mereka diintimidasi, mereka diusir tadi ya. Terbukti dari kata kesesakan yang muncul di sana. Kalau merujuk kepada bahasa asli ini menunjukkan bahwa ada tekanan yang luar biasa hebat. Jemaat Roma tahu arti tekanan tersebut. Mereka mengalami benar-benar gitu ya, diskriminasi, penindasan ini, kekacauan di internal mereka. Tapi Paulus tidak memberikan solusi atau nasihat untuk mereka melarikan diri. Untuk hindari saja, enggak. Tapi Paulus memberikan nasihat bahwa mereka harus bersabar di tengah kesesakan yang mereka alami. Mereka harus tetap bersukacita di dalam pengharapan. Bukan hal yang mudah ini. Oleh sebab itu hanya mungkin dilakukan ketika kita bertekun di dalam doa. Jadi Paulus tahu, jemaat yang terkasih, penderitaan dan konflik ini bisa dipadamkan dengan sukacita dan kesabaran. Dan cara bertahan paling ampuh adalah bertekun di dalam doa.
Namun bertekun dalam doa ini bukan sekadar kewajiban Bapak Ibu. Ini bukan berarti tentang tindakan ritual agamawi yang rutin saja gitu ya. Kalau kita melihat dalam bahasa teks aslinya juga, ini menunjukkan bahwa ada makna tentang terus-menerus dengan setia. Maknanya tentang gigih dan tidak menyerah. Bahkan ada makna melekat dan tetap konsisten di dalamnya. Ini ditulis dengan kalimat perintah yang aktif gitu ya. Jadi ada kata melekat di sana, ada makna tersebut. Dan ini dipakai juga dalam Kisah Para Rasul ketika menunjukkan kalimat di pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan seterusnya. Jadi bertekun di dalam doa ini menunjuk kepada relasi yang dijaga dengan komitmen dan kasih. Bukan sekadar melakukan ritual, bukan sekadar melakukan rutinitas dan satu aturan belaka, bukan. Jadi ketekunan dalam doa di sini yang dimaksud adalah bukanlah tentang kewajiban yang legalistik, bukan. Bukan seperti kita mengisi daftar hadir ibadah, kita mengisi daftar hadir kebaktian doa, bukan. Ketekunan dalam doa bukan tentang, doa itu harus 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, harus pagi hari, harus malam hari. Enggak salah gitu ya, benar gitu ya. Tetapi coba cek, ketika apakah rasa salah misalnya kalau kita, doa kita ternyata cuma 1 kali nih hari ini, belum doa sampai 5 kali gitu ya. Belum doa sampai 10 kali gitu ya. Coba cek apakah rasa salah itu muncul karena kita merasa terputus relasi kita dengan Tuhan, atau rasa salah itu muncul karena kita melakukannya karena udah biasa gitu ya. Kadang sudah melakukan suatu kebiasaan, suatu rutinitas terus kita melewati, kita merasa nggak enak gitu ya. Coba kita harus cek lagi. Karena ketekunan dalam doa bukan tentang kewajiban yang legalistik, tetapi tentang kebutuhan rohani. Tentang kebutuhan rohani. Di dalam segala kondisi kita butuh berdoa. Di dalam kesuksesan kita, kebahagiaan kita, dalam sukacita kita, di dalam kenyamanan kita, kita harus berdoa. Bahkan ketika harapan kita diuji, ketika kesesakan menekan, ketika masalah menumpuk, jawaban doa belum tiba-tiba gitu ya, belum ada gitu ya. Disitulah kita diuji. Apakah doa itu sekadar kewajiban atau benar-benar kita butuh berdoa. Seberapa banyak di antara kita orang-orang yang lain tidak dapat berdiri di titik nol, di titik terendah. Mengapa? Karena terkadang mereka lupa berdoa. Kan terkadang mereka menganggap doa itu adalah suatu tindakan yang harus dijawab Tuhan dengan instan. Terkadang berdoa menjadi satu kayak solusi pelarian manusia untuk mendapatkan jawaban yang instan dari Tuhan. Supaya Tuhan mengabulkan doa-doanya. Padahal berdoa bukan tentang hasil yang instan. Berdoa tentang relasi. Berdoa tentang suatu kebutuhan rohani kita. Jadi bukan suatu kebetulan Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya mendapatkan jadwal ini gitu ya. Terus saya itu agak sulit tidur gitu ya. Pikiran saya itu jalan terus gitu ya. Kayak mau bikin sesuatu gitu ya. Akhirnya saya menemukan, saya mau bikin ini nih. Akhirnya saya bikin satu akun di titik nol ini gitu ya. Ini saya cuplikan satu akun saya gitu ya. Pakai AI semua ini gitu ya di titik nol. Jadi saya berbagi kisah tentang bagaimana orang berada di titik nol. Gitu. Dan kebetulan juga saya mendapatkan tema tentang berdoa ini. Begitu banyak orang yang tidak dijawab doanya oleh Tuhan. Belum mendapatkan. Dia berjuang, dia bergumul. Bertahun-tahun, berpuluhan tahun dia mencoba, tapi tidak ada jawaban. Tapi ketika mereka menghidupi kehidupan doa itu dengan benar, dengan tulus, dan menyadari bahwa itu adalah satu kebutuhan. Mereka tidak lagi berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Yang sebelumnya putus asa, kecewa terus, gagal kecewa lagi, berusaha percaya tapi terus enggak kuat gitu ya. Menjadi emosi, menjadi frustasi, bahkan menyerah. Tapi ketika menghidupi kehidupan doa,
bahkan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mereka dapat melangkah. Kenapa? Karena tahu bahwa Tuhan tidak pernah diam dalam kehidupan mereka. Tuhan terus mendengarkan mereka. Tuhan terus mau setiap umatnya untuk berproses di dalam kesulitan yang ada. Bapak Ibu, ada satu gambaran lagi. Jadi ada satu orang malas minum obat gitu ya. Jadi dia sakit serius gitu ya, udah periksa, dikasih resep obat gitu ya. Obatnya udah tepat gitu ya, dokternya udah dokter yang bagus gitu ya. Tapi orang ini berkata gitu ya, yang sebelah kanan saya gitu ya. Tapi orang ini mikirnya, saya malas minum obat, pahit, ribet gitu ya. Iya kalau ingat gitu ya, nanti aja kalau sempat gitu ya. Ini mungkin sama seperti saya juga gitu ya. Jadi saya tuh tekanan darah saya itu tinggi gitu ya, harusnya minum amlodipin setiap hari gitu ya, harusnya rajin gitu ya. Tapi kadang saya males gitu ya, beneran males gitu ya, pura-pura nanti aja gitu ya, akhirnya jadi nggak minum gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya, harusnya minum obat tapi nggak minum obat. Nah, apa yang terjadi? Sakitnya nggak kunjung sembuh. Sama halnya seperti saya, tensi saya juga pasti naik turun gitu ya, karena nggak bener gitu ya. Harusnya saya disiplin minumnya. Nah, bahkan bisa bertambah parah kalau nggak minum obat. Jadi bukan karena dokternya nggak hebat, bukan karena obatnya nggak manjur, tapi karena dirinya sendiri nggak disiplin mengonsumsi obat itu. Padahal dia tahu kalau minum obat itu dia bisa sembuh gitu ya. Mungkin dia bisa pulih berangsur-angsur. Tapi karena kemalasannya membuat obat itu menjadi nggak berfungsi gitu ya. Membuat seperti semuanya tuh sia-sia gitu ya. Bahkan setiap orang yang menolongnya, mau dokter, mau ada orang yang rawat, semua jadi sia-sia. Karena apa? Karena dari dirinya sendiri. Nah, bukankah juga sering terjadi dalam kehidupan doa kita gitu ya. Kita tahu hidup ini penuh dengan luka, penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan. Tuhan sudah memberikan obat rohani, namanya obat itu tadi ya, tadi doa itu obat rohaninya. Seharusnya kita gak boleh anggap itu sebagai satu beban, tapi anggap itu sebagai satu penyembuh, penguat kita, penghubung kita dengan Dia. Gitu ya. Tapi kita seperti yang samping lagi itu, seharusnya kita baca firman, doa gitu ya. Tapi karena kesibukan kita menganggap bahwa aduh capek Tuhan, nanti aja, lagi gak mood, lagi sibuk. Doa nanti aja kalau keburu. Akhirnya apa? Seharusnya Tuhan udah kasih obat rohani yang namanya doa itu, kita bisa pulih, kita bisa terus terhubung dengan Dia, kita terus bisa semakin mengenal Dia. Tapi kita karena nggak mau makan obat rohani itu, jiwa kita makin lemah, iman kita semakin kering, emosi kita semakin tidak terkendali. Bukan karena Tuhan itu jauh, bukan Tuhan kita tidak maha kuasa, bukan Tuhan kita nggak hebat, tapi karena kita sendiri yang terus senantiasa mengabaikan obat rohani itu, yang senantiasa tidak mau mengkonsumsi obat rohani itu. Bapak Ibu, obat itu hanya bekerja kalau kita minum, bukan kita makan. Doa juga sama, akan menguatkan kalau kita lakukan. Bukan karena Tuhan tidak mendengar, tapi karena kita yang tidak mau datang dan berdoa. Bukan karena Tuhan diam, Tuhan tidak pernah diam, tetapi kitalah yang menjadi terdiam. Kita terdiam tanpa berdoa dan semakin menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, aplikasi bagi setiap kita, bagaimana kita dapat menghidupi doa sebagai kebutuhan. Mari kita lakukan beberapa hal ini, jemaat yang terkasih. Mari kita terus mengenali Tuhan lebih dalam melalui firman dan doa pribadi. Jadi bukan kebetulan Contoh Yuda pilih lagu tadi gitu ya. Saya yakin kuasa Roh Kudus bekerja buat kita semua gitu ya. Mari kita terus mengenal Tuhan. Firman Tuhan sudah tersedia bagi setiap kita. Sangat mudah gitu ya. Bahkan kalau cara paling males, Bapak Ibu ya, cara paling males. Di HP itu ada aplikasi Alkitab gitu ya. Taruh, jadikan satu widget gitu ya. Muncul terus itu di layar
HP Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat terus menerus. Paling males kalau cara baca Alkitab itu. Tapi seharusnya udah mudah bukan? Ada Gema yang tersedia di aplikasi kita gitu ya. Dan begitu banyak jemaat mungkin yang mengirimkan renungan-renungan gitu ya. Mari kita baca. Kalau males, lagi cara paling males buka YouTube, dengerin khotbah, dengerin orang renungan dan sebagainya. Kenali Tuhan lewat firman. Banyak cara kita mengakses firman Tuhan dan kita untuk berdoa. Karena kalau kita nggak mau mengenal Tuhan, maka kita juga tidak akan pernah terhubung dengan Dia. Nggak akan bisa kita terkoneksi dengan Tuhan. Maka doa kita tadi hanyalah sekedar berfokus pada ego diri saja. Kita menjadikan Tuhan menjadi sinterklas terus. Kita menjadikan Tuhan seperti dukun terus. Karena kita tidak mengenali Tuhan. Yang kedua, mari kita memiliki ritme doa yang realistis dan setia. Yang realistis dan setia. Kalau Bapak Ibu sudah biasa berdoa lama, bagus, kembangkan, lakukan terus. Tapi kalau nggak biasa, cara yang paling males lagi gitu ya kalau saya ngomong ya. Lakukan dengan setia, tapi tiap hari 2 menit, 3 menit, 5 menit. Yang penting tuh konsisten, realistis gitu ya, bisa dilakukan. Daripada kita menunggu momen berdoa tiap hari Rabu, tiap hari Minggu, Rabu, Minggu, tapi pribadi kita, kehidupan pribadi kita nggak pernah berdoa. Lakukan secara realistis gitu ya di dalam kehidupan pribadi kita. Bikin komitmen dengan Tuhan. Tuhan, mulai nanti malam, mulai seterusnya saya akan berdoa 2 menit, 5 menit. Berdoa bukan tentang keindahan kata-kata. Kalau kita terbatas untuk merangkai kata-kata gitu ya, seperti seorang pujangga gitu ya, gak apa-apa gitu ya. To the point aja sama Tuhan. Ada yang jago merangkai kata, ada yang gak apa-apa, jangan pernah malu gitu ya, berdoa. Dulu saya minder gitu ya, gak pede, karena saya gak pandai merangkai kata-kata gitu ya. Saya terbatas gitu ya, jadi kalau ditunjuk doa, malu gitu ya, takut gitu ya. Apalagi khotbah gitu ya. Tapi kita nggak boleh terjebak di dalam hal itu. Karena doa bukan tentang merangkai kata-kata. Tapi doa tentang bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Lakukan dengan realistis. Pagi bangun doa dulu. Makan pasti doa gitu ya. Mau berangkat doa gitu ya. Lagi nyetir gitu ya. Ngobrol komunikasi dengan Tuhan gitu ya. Yang ketiga, berdoa dalam segala keadaan seperti yang tadi. Bukan hanya saat butuh, bukan hanya saat keadaan baik-baik saja, keadaan tidak baik saja, tapi dalam segala keadaan kita berdoa. Jadikan doa seperti nafas rohani kita. Yang keempat, mari kita ajak keluarga kita. Libatkan keluarga kita untuk berdoa. Di rumah ada siapa, mari kita berdoa bersama-sama. Seperti yang tadi nggak harus lama-lama, kalau nggak biasa lama-lama, lakukan dulu secara realistis gitu ya, bisa dikerjakan bersama-sama. Bangun atmosfer keluarga dengan doa gitu ya. Ini satu aktivitas yang menyejukkan hati saya di tengah keluarga saya gitu ya. Saya, Amelia gitu ya, Naura, Meira. Dari kecil kami biasakan, bukan karena saya melihat saya hamba Tuhan saya harus melakukan gitu ya. Tapi saya melihat tadi karena saya butuh, keluarga saya butuh. Bahkan anak-anak saya butuh mendengarkan tentang Tuhan dari dini melalui doa. Apakah dia mengerti? Belum mengerti. Di bawah 1 tahun belum mengerti gitu ya. Tapi ketika kita melakukan rutin gitu ya, otomatis awal-awal dia akan meniru kita. Nanti ikut amin gitu ya, min gitu ya. Nanti nambah lagi, sus gitu ya, Tuhan Yesus maksudnya gitu ya di awal gitu ya. Nanti lama-lama seperti Naura udah 3 tahun udah bisa berdoa sendiri. Walaupun doanya seperti ada template-nya gitu ya. Tuhan Yesus, Cece mau berdoa, Cece mau bubuk, Papi mau bubuk, Mami mau bubuk dan seterusnya disebut semua gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin gitu ya. Walaupun hanya sekitar seperti itu, tapi saya yakin gitu ya. Itu akan terus membentuk iman dia. Semakin mengenal
Dan pelan-pelan kita memberitahu siapa Tuhan bagi anak-anak kita. Lakukan itu, ajak keluarga kita. Dan bangun komunitas yang saling mendoakan. Terus saat di dalam komunitas pemuritan saya yakin yang lain juga sama gitu ya. Terus bangun komunitas doa kita dengan baik. Jangan cuek gitu ya satu dengan lainnya, tapi saling mendoakan. Yang keenam, ini sulit tetapi terdapat dalam Roma pasal 12 juga dalam ayat 14-21 gitu ya. Mari kita doakan musuh kita. Doakan orang-orang yang menyulitkan kita. Doakan orang-orang yang mungkin sengaja melakukan kejahatan untuk kita gitu ya. Mungkin kita nggak mengerti kenapa alasannya, tapi kita berdoa. Tanpa kita berdoa kita tidak bisa mengasihi mereka. Tanpa ketekunan kita tidak akan bisa mengasihi mereka. Kita akan terjebak tadi di dalam nilai-nilai duniawi, membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita berdoa. Sebagai penutup mari kita terus mengingat ini gitu ya, apa yang kita renungkan pada hari ini. Maka doa bukanlah aktivitas rohani tambahan. Bukan kegiatan religius tambahan. Bukan hanya pernak-pernik, bukan hanya hiasan rohani. Bukan tugas harian yang menambah beban kita. Aduh karena ada tambahan doa saya harus menjadi kesulitan lagi, waktu saya terbuang. Bukan. Doa adalah nafas rohani kita. Satu-satunya cara kita bertahan di dalam kasih dan pengharapan adik. Tanpa doa kasih kita akan memudar. Seperti jemaat di Roma bukan? Kehidupan rohani mereka merosot. Makanya mereka diingatkan bertekunlah dalam doa. Tanpa doa pengharapan akan mengering. Tanpa doa iman akan layu. Jadi jemaat yang terkasih hari ini kita belajar gitu ya. Bukan hanya tentang berdoa. Tapi bagaimana kita menghidupi doa itu. Karena doa adalah kebutuhan. Bukan kewajiban. Mari kita berdoa. Tuhan terus tolong setiap kami untuk melakukan satu kata kerja ini berdoa. Satu tindakan yang sederhana tetapi seringkali menjadi sulit untuk kita lakukan karena sebenarnya problemnya adalah dari diri kami sendiri. Kami sendiri yang malas, kami sendiri yang mengentengkan, kami sendiri yang tidak memiliki pemahaman doa dengan baik. Kami hanya menuntut Tuhan, tapi kami tidak mau berrelasi dengan Tuhan. Kami tidak mau semakin mengenal Tuhan melalui doa-doa kami. Hari ini kami mohon pengampunan Tuhan dan terus mengubahkan setiap kami, menyadarkan kami, dan menolong setiap kami untuk dapat melakukan kehidupan yang berdoa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.